Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين فقال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari sama-sama merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kita terhadap rahasia salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita pahami dan dapat kita jalankan di dalam melaksanakan ibadah salat kita, dan berharap mudah-mudahan salat yang kita lakukan Allah terima insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah kita, mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi abdun saleh muttaqin, hamba yang saleh yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang saleh kemudian hari, amin ya rabbal alamin. Seperti mana kita sudah bahas pada 2 minggu yang lepas terkait dengan rahasia salat, bahwa salat yang kita lakukan ini tentunya adalah berharap kepada Allah supaya salat kita diterima, dikabul, dan menjadi satu ibadah yang menjadi ibadah rahasia Allah dengan kita. Karena tidak ada yang tahu sesungguhnya sembahyang yang kita lakukan ini adalah sembahyang yang terakhir atau masih boleh kita menjalankan ibadah sembahyang esok kali. Hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallu salata muwaddi', sembahyanglah kalian seperti mana hari ini last sembahyang kita. Kita rasakan bahwa tidak akan ada sembahyang lagi setelah kita lakukan sembahyang fardu maghrib ini. Atau kalau kita dapat melakukan sembahyang isya, maka rasakan sembahyang isya yang kita akan lakukan adalah sembahyang terakhir kita. Karena kita tidak akan paham, tidak akan tahu apakah esok usia kita masih ada atau tidak. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ayat 5 mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada satu rahasia yang sangat dalam terkait dengan apa makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita mengkaji dalam lughah al-arabiyah, dalam bahasa,
Iyyaka itu maknanya hanya kepadamu. Maknanya ini adalah maf'ul muqaddam. Sesuatu yang kita tuju tapi kita sebut dia duluan. Mestinya yang kita tuju itu akan datang di akhir. Tapi ini kita katakan iyyaka. Sesungguhnya karena engkaulah na'budu, aku menyembah. Kalau dapat kita mengatakan na'budu iyyaka, semestinya adalah na'budu iyyaka. Tapi Allah menggunakan redaksinya dalam Al-Quran seperti iyyaka na'budu. Ini rahasianya adalah ketika kita mengatakan hanya kepadamu, maka tidak ada peluangnya yang lain. Kalau kita mengatakan na'budu, aku menyembah, kami menyembah kepadamu, masih ada iyyaka, aku menyembah yang lain. Tapi kalau sudah mengatakan hanya kepadamu aku menyembah, maka hanya kepada Allah lah tujuan sembahyang kita. Wa iyyaka nasta'in, demikian pula kita lakukan bahwa karena kepadamulah ya Allah aku akan minta pertolongan. Jadi tidak ada yang lain. Fa innal kafa fahuna limukhatabin hadirin la ghaiba. Kaf yang ada pada kata iyyaka tunjukkannya untuk yang hadir. Kepadamu, aku boleh mengatakan kepadamu aku cinta. Artinya bahwa hanya cinta kita kepadanya saja. Kita merasakan bahwa ketika mengatakan iyyaka, bahwa Allah hadir ketika kita melakukan sembahyang. Mesti kita rasakan. Itu rahasia dari kata iyyaka. Kaf yang ada pada iyyaka itu maknanya adalah Allah hadirun laisa lil ghaib. Jadi kalau kita yakin, rasakan bahwa Allah hadir ketika kita sembahyang, itu maknanya kita mesti khusyuk. Lidzalika jaa fil hadits sahih anna Allah subhanahu wa ta'ala idza qala al-'abdu dzalika ay iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina 'abdi. Itu kata Allah. Allah mengatakan ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kemudian mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Hambaku telah mengatakan diriku, hanya untuk diriku dia sembahyang, wali 'abdi ma sa'ala. Karena dia sembahyang hanya untuk diriku, maka apapun yang hambaku inginkan aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang ini media kita berdoa. Jangan membuang kesempatan doa di dalam sembahyang. Karena apapun yang kita minta, yang kita inginkan, maka pintalah di dalam sembahyang. Thumma yaqulu Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan faman arada, siapa sahaja yang ingin ayya'rifa haqiqatahu indallah, yang ingin mengetahui kedekatannya dengan Allah, wa yanzur halahu ma'allah, maka mesti dia lihat bagaimana kondisi dia di saat dia sembahyang. Kalau kita ingin tahu seberapa dekat kita dengan Allah, maka lihatlah sembahyang kita. Falyanzur ila salatihi imma bisukuni wal khusyu'i wa imma bil ghaflati wal ajalah. Kalau kita ingin tahu bagaimana kita dekat dengan Allah, lihatlah kepada sembahyang kita. Apakah kita melakukan sembahyang dengan khusyuk atau dengan lalai, atau dengan sukun. Sukun ini artinya merasakan tentram, tenang, bahagia dalam sembahyang. Atau bila ajalah, atau tergesa-gesa dia melakukan sembahyang. Dia ingin selesai terus. Ini imam bacanya kenapa lama? Kenapa panjang bacanya imam?
Kita rasakan di dalam diri kita, padahal imam bacanya tidak panjang. Tapi karena kita merasakan sembahyang ini adalah kewajiban, hanya untuk menjalankan kewajiban, bukan keperluan kita, maka yang terasa adalah al-ajalah, al-ghaflah wal-ajalah. Coba kalau kita sembahyang di Mekah, kan imamnya bacanya apa? Surah Al-Baqarah. Panjang. Tapi kita merasakan tenang. Kenapa? Karena kita menghadir lillah, datang karena Allah. Maka kalau kita sudah masuk di masjid, di surau, di balai-balai ibadat, datanglah labbaik ya Rabbi. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan datang. Suara azan kita dengarkan. Kita menyambutnya dengan labbaik ya Allah. Jadi kita mesti merasakan kehadiran kita ke dalam satu tempat ibadah. Ini sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga as-sukun wal khusyuk itu kita akan rasakan. Kehadiran kita dari rumah sudah benar-benar untuk menjalankan ibadah. Dan ini merupakan keperluan kita sebagai abdun, sebagai hamba, dan khalik sebagai pencipta kita. Al-khusyu'u fis salati. Apa makna khusyuk di dalam sembahyang? Khusyuk artinya bukan kalau dipukul tidak dirasakan. Khusyuk artinya bukan kalau dikatakan atau orang lain berkata kemudian kita tidak dengar. Tidak. Al-khusyu'u fis salati yakni syagulal qalbu wal lisanu wal jawarihu biha. Yang dinamakan khusyuk itu, lisan kita ini, hati kita sibuk. Sibuk dengan apa? Mendengarkan bacaan-bacaan dan memahami apa yang dibaca oleh imam kita. Syagul qalb wal lisan. Lisan kita ini juga banyak sekali zikrullah. Artinya bahwa hati, lisan, wal jawarih, semua anggota tubuh kita merasakan sembahyang. Artinya apa? Kalau tubuh kita merasakan sembahyang, mata kita fokus ke tempat sujud. Ini namanya sembahyang. Telinga kita arahkan mendengarkan kalimat-kalimat ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam. Telinga kita. Jangan bebaskan berpikir, telinga kita mendengar suara-suara selain suara bacaan imam. Kemudian tangan kita lurus sudah, sukun. Dia merasakan tenang di dalam di atas dada kita. Ini namanya sukun. Dia tidak, gerakannya tidak banyak. Ada orang sembahyang, dia bergerak, dia garuk sini ke sana. Ini tidak sukun namanya. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, al-harakah bi aktsari 3 harakat fayubtilus shalah. 3 kali kita bergerak dengan sengaja, dengan gerakan-gerakan yang membatalkan sembahyang, maka 3 kali sudah membatalkan. Tapi kalau jari kita saja begini 3 kali tak masalah. Kenapa? Karena dia masih nempel. Tapi kalau sudah begini, tangan kita begini, itu batal. Tapi kalau masih begini, ya, gatal sini, boleh 3 kali 4 kali tak masalah. Tapi jangan sampai menggajahnya seperti ini. Menggaruknya panjang. Itu membatalkan. Itu namanya sukunnya tidak ada di dalam sembahyang. Oke. Wahimatu syu'uril musalli ayyakifa baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Pertama, tadi yang dinamakan khusyuk adalah menyibukkan hati, menyibukkan lisan, dan menyibukkan jawarih, semua anggota tubuh kita. Wahimatu syu'uril musalli annahu yaqifa baina yadayillah. Dan sebaiknya yang sembahyang atau orang yang sembahyang ini merasakan dirinya berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang tamsiliatnya atau contohnya begini. Kalau kita di depan sultan, depan raja, kita berdiri, kemudian kaki kita angkat, kita angkat kaki kita, kemudian tangan kita dia tidak diam. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Dimarahi tidak?
Tidak nyaman kan? Hal yang sama adalah Allah sebagai Khalik, pencipta kita semua. Kenapa kita melakukan adab kurang baik di dalam sembahyang? Kenapa kita tidak merasa nyaman berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta? Dialah yang menciptakan kita, Dia juga yang menjadikan apa yang kita makan, Dia yang memberikan apa yang kita tempat tinggal, dan semua kereta-kereta Allah Subhanahu wa taala semua. Tidak ada dari yang lain. Tapi kenapa kita tidak merasa bahwa kehadiran kita di depan ketika sembahyang, bahwa ghaflah, hati kita merasa lalai. Disinilah kemudian dikatakan bahwa orang-orang yang menegakkan sembahyang, wailun lil musallin, neraka wail bagi orang-orang sembahyang. Kalau membaca ayat Al-Quran sampai sini saja kita tidak mau sembahyang, masuk neraka. Tapi artinya wailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Neraka wail artinya masuk neraka bagi orang-orang yang sembahyang, apalagi yang tidak sembahyang. Yang sembahyang masuk neraka, apalagi dia tidak sembahyang. Sembahyang yang bagaimana yang masuk neraka wail? Alladzina hum fi salatihim, yang di dalam sembahyang dia itu sahun, lalai. Apa makna sahun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengartikan sahun itu dengan 3 hal. Yang pertamanya adalah sahun bimakna at-tajafi an daril ghurur. Jadi orang-orang yang lalai ketika dia sembahyang masih mengingat dunia. Allahu Akbar, dia ikut di belakang imam. Imam membaca Fatihah, dia tidak mendengarkan imam baca Fatihah, tapi masih sibuk berpikir tentang bagaimana dunianya. Sahun. Jadi kalau kita masih membawa dunia di dalam sembahyang kita, maka kita termasuk orang-orang yang lalai. Yang kedua, mestinya seorang yang sembahyang kemudian dia mesti at-taqarrub ila daril khulud. Dia sentiasa mengikatkan hatinya untuk sampai kepada darul khulud, yaitu akhirat. Dia mengingat terus tentang bagaimana nanti hubung kaitnya dengan akhirat. Apakah aku selamat atau tidak? Apakah sembahyang yang aku lakukan ini sudah diterima Allah atau tidak? Sibuk hati kita berpikir tentang itu. Jadi kita khauf ilallah, kita takut agar jangan-jangan sembahyang yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam sembahyang yang tidak sahun, artinya lawan dari kata sahun tadi adalah mestinya seorang musalli itu adalah benar-benar merasakan kehadiran Allah di dalam sembahyangnya. Nah, soalannya sekarang, sudahkah kita merasakan Allah hadir dalam sembahyang kita? Atau sembahyang yang kita lakukan ini baru hanya sebatas sembahyang wajibat, kita merasakan adalah tugas kita, kewajiban kita pada Allah? Kalau ini berarti masih jauh kita. Kita yang mengaji saja masih jauh, apalagi tidak pernah mengaji. Sembahyang yang kita lakukan, mari kita coba menjadi yang khusyuk. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadakhilu fis salati yajibu ayya'lama ma yaqulu fi salatihi. Jadi orang yang menjalankan sembahyang wajib dia mengetahui bacaan yang dibaca dalam sembahyang. Yang dibaca dalam sembahyang setelah takbiratul ihram, doa iftitah. Artinya apa? Doa pembuka. Doa pembuka ini maknanya apa? Kata per kata mesti kita pahami. Saya yakin ini kita masih banyak yang belum memahami apa arti dari doa iftitah yang kita baca. Kalau kita mau sembahyang kita khusyuk,
pahami, ifhamu ma taqraun, pahami apa yang kita baca, pahami yang imam kita baca. Wala yatalaha bimasyagilid dunyal katsirah, jangan engkau lalaikan hatimu dan engkau masukkan dunia-dunia yang ada, yang sebelumnya kamu kerjakan, kemudian ketika sembahyang kamu masukkan dalam hatimu. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, cintailah duniamu, cintailah duniamu, tapi jangan masukkan ke dalam hatimu. Kita banyak kan, kita cinta dunia kita. Ada jiran kita beli kereta baru. Kenapa dia beli kereta baru? Saya perlu juga beli kereta baru. Jiran kita kemudian bangun rumah yang bagus, kita juga mengatakan, ini aku perlu juga bangun. Sibuk kita dengan persaingan dunia. Ayuhan nas, perhatikan wahai manusia, ataishu abadan fid dunya, apakah kita akan hidup selamanya di atas dunia? La, tidak. Dan perhatikan pula kata Imam Syafi'i, kam min sahihin, banyak sekali orang-orang yang sihat kita lihat sekarang, mata bi ghairi sababin, tiba-tiba Allah panggil dia mati tanpa sebab. Wa kam min saqimin ya'ishu ilal an ila hinin, banyak orang di hospital, sudah lama dia sampai 1 tahun 2 tahun di hospital, masih sehat, masih apa? Masih hidup. Artinya apa? Tidak semua orang yang sedang sakit itu bermakna mati. Dan tidak semua orang yang tidak sakit atau yang sehat itu artinya tidak akan mati. La na'rifu matallahu ya'ti ilaina. Kita tidak akan tahu di mana dan bila Allah akan datang memanggil kita. Karena itu, ibda minal an tusalliya bihaqiqatihi. Mulai dari sekarang, sembahyanglah dengan sembahyang yang sebenar-benarnya. Ihdar qulubukum fi shalah, hadirkan hatimu di dalam sembahyang. Wa aqimis salata li dzikri, sembahyang itu kalian tegakkan kata Allah untuk mengingatku. Laisa li dzikrid dunya, bukan untuk mengingat dunia. Terkadang kita sembahyang Allahu Akbar takbir, teringat semua yang kita lupakan. Kunci keretaku ada di sini ternyata. Diingat ketika takbir. Ketika takbir kalau masih belajar Allahu Akbar dia ingat, tadi soalan exam saya salah. Teringat. Irmi kull hadhil asya. Buang semua yang kita ingat-ingat itu. Fokuslah kepada Allah. Fokuslah kepada sembahyang yang sedang kita lakukan. Wa aqimis salata lidzikri. Tegakkan sembahyang itu untuk mengingatku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surah An-Nisa 43. Qila sukara min kathratil himami. Wa qila yahtamilul ma'nayain az-zahir wal batin. Makna kata-kata sukara, mabuk, ya. Ya hai orang-orang beriman, jangan engkau dekati sembahyang atau jangan engkau lakukan sembahyang wa antum sukara, sedang kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian paham apa yang kalian baca. Dikatakan bahwa yang dinamakan sukara adalah orang yang sudah minum minuman khamar kemudian dia mabuk, tak boleh tidak menjalankan sembahyang. Ini asbab an-nuzulnya, para sahabat kan belum diharamkan khamar. Sebelum sembahyang dia minum,
So kemudian masih mabuk dia mendirikan sembahyang. Sehingga Sayyidina Umar salah cara membaca ayat. Turunlah ayat Al-Quran ini. Makna hakikinya itu, makna batinnya, makna zahirnya. Jadi kalau kepala kita masih tidak sehat, pengertiannya sudah minum minuman khamar dulu, tapi sekarang jangan minum khamar. Tadi benarkan minum khamar. Ini kata Al-Quran boleh minum khamar dan tidak sembahyang kalau sedang mabuk. Bukan, dulu sebabnya. Tapi apa maknanya sekarang? Jangan kalian melakukan sembahyang kalau kalian tidak memahami apa yang kalian baca. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak paham bacaan sembahyang, kita tidak sembahyang. Pahami, ini artinya tegasannya Allah mengatakan pahami apa yang kalian baca dalam sembahyang. Kalau tidak sembahyang, neraka jahanam. Kan sudah pernah Ustaz katakan bahwa akan ada diskus antara penduduk surga dan ahli neraka. Apa katanya? Penduduk surga bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami di dunia dulu tidak pernah melakukan sembahyang, maka kami masuk di neraka Saqar. Sekarang sembahyang tapi tidak memahami apa yang dia baca, apakah masuk neraka atau tidak? Ini artinya wailun lil musallin, neraka wail bagi yang sembahyang yang tidak memahami apa yang dia baca, yang lalai dalam bacaan sembahyangnya. Maknanya adalah kita diminta untuk terus meningkatkan ilmu kita agar memahami bacaan-bacaan yang kita baca dalam sembahyang. Dan sembahyang yang kita lakukan adalah bagaimana kita merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min musallin lam yashribu khamran. Berapa banyak orang yang sembahyang dia tidak minum khamar. Wa huwa la ya'lamu ma yaquluna fi salatihi, tapi dia tidak paham apa yang dia baca dalam sembahyangnya. Jadi mungkin di balai ibadat ini perlu juga mendalami bacaan-bacaan sembahyang. Jadi sehingga kita membaca sederhana saja. Imam bagus tadi, bacanya pendek, tidak panjang-panjang, tidak panjang-panjang. Ayat pertama apa? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini dua ayat kalau dimaknai ini adalah hakikat manusia. Kedua ayat tadi yang dibaca oleh imam kita ketika sembahyang maghrib, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq ini artinya apa? Waktu subuh. An-Nas manusia. Jadi manusia mestinya sadar dia bahwa dirinya adalah ciptaan Allah. Karena kita adalah ciptaan Allah, maka mesti kita beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah, menyembah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan pula hanya kepada Allah. Wa khusyu'ul qalbi ya'ti minal ma'rifah. Nah, sekarang ini kita akan dikasih tahu nih, bagaimana caranya kita supaya menjadi khusyuk. Tadi kan salat itu mestinya khusyuk. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita dapat khusyuk dalam sembahyang? Al-khusyu'u fi sholati, pertama sekali adalah qiyam, berdiri ketika sembahyang, berdiri bil khusyuk, berdiri dengan baik. Artinya begitu kita sudah masuk dalam shaf kita, imam mengatakan luruskan shaf kita, semua fokuskan diri kita, maka bayangkan, ini pertama sekali caranya adalah bayangkan bahwa ketika kita berdiri ini sedang berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Bebaskan pikiran kita.
dari pemikiran-pemikiran yang ada wiswas duniawinya. Dan ingat, di dalam sembahyang yang kita baca adalah Al-Quran. Quran itu adalah kalamullah. Yang kita sembah adalah Allah. Jadi kalau yang kita sembah Allah dan kita berdiri secara tadallul, merasakan diri kita kecil di depan Allah, baca kalamullah yang Allah firmankan. Kam sa'atan nastagrikul waqt li qiraati mobil. Berapa jam kita gunakan untuk membaca WhatsApp di mobil kita? Berapa jam kita gunakan untuk membaca bacaan yang lain? Dan berapa jam kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Yang paling sering juga ketika kita membaca Al-Quran kalamullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. HP kita bunyi. Oke? Kita lagi baca Quran. Apakah kita membaca Quran diberhentikan, kemudian kita menjawab panggilan ini? Ya. Yang biasa kita lakukan mana? Yang biasa berhenti membaca Quran, menjawab panggilan. Subhanallah. Yang sedang kita baca ini adalah kalamullah. Kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Kenapa kita sibukkan diri mengangkat panggilan dari orang yang Allah sendiri yang menciptakan itu? Apa kata teman kita begitu kita angkat, halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawabannya apa? Sudah makan kah? Dia bertanya sudah makan. Subhanallah. Ini, coba perhatikan. Ini cara-cara kita sekarang ini. Artinya apa? Menghadapi Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan semuanya. Kita hanya membaca Al-Qur'annya, mungkin satu page, satu muka surat dalam satu hari. Ketika kita baca Quran, kita berhenti karena ada panggilan dari teman kita. Allahu Akbar. Seorang pernah diceritakan di waktu Bani Israel, ada seorang ahli ibadah. Dia sentiasa beribadah. Dia membangun satu qol'ah, satu surau kecil tempat dia beribadah khusus. Dia punya tinggal ibunya saja. Antara rumah dia dengan tempat ibadah mungkin dari sini ke tempat itulah tandas itu, agak jauh lah sedikit. Jadi kalau ibunya memerlukan dia, mesti ibunya memanggil. So apa yang dia lakukan? Anak muda masih nih, belum kawin. Ketika dia sembahyang sunat, bayangkan sembahyang sunat. Ibunya kemudian memanggil dia. Namanya Juraij. Ibunya sangat perlu kepada bantuan anak ini. Begitu dia Allahu Akbar, baca Fatihah, datang ibunya memanggil dia. Ya, baca Fatihah, terus selesai. Mestinya mestinya sikapnya Juraij ini? Sikap yang sebenarnya yang diajarkan oleh Islam. Begitu dia faraq min salatihi, dia hampiri, dia datang ibunya. Ada apa ibu? Tapi rupanya dia tidak. Setiap dia bangun sembahyang, ibunya datang 2 sampai 3 kali. Akhirnya ibunya mengatakan begini, mudah-mudahan anakku dari laknat. Doa ibu, perhatikan yang punya ibu. Doa ibu itu sangat-sangat mujarrab.
Maka ibu-ibu jangan sekali-sekali berdoa yang tidak baik buat anak kita. Karena doa kita itu langsung dikabul Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa fitnah? Apa fitnah yang dialami oleh Juraij? Begitu dia sudah sembahyang terus, dia tidak menghampiri ibunya. Keesokan hari ada seorang perempuan ya menggoda dia. Digoda. Artinya menggoda apa? Ya mengganggu dia ketika sembahyang lah. Dengan membuka pakaiannya dan seterusnya lah. Tapi Juraij tidak tergoda. Kira-kira anak muda sekarang tergoda tak? Jangankan perempuan, mobile saja tadi sudah tergoda. Panggilan, sudah makan tak? Dijawab sudah atau belum? Jadi rupanya Juraij tidak tergoda. Apa akhirnya? Karena perempuan ini dia tidak mampu menggoda Juraij, akhirnya ada di samping qol'ah tempat sembahyang Juraij ini ada satu pengembala kambing. Istilah sini apa? Peternak ya, menternak kambing lah. So kemudian dia berhubungan dengan pengembala atau peternak kambing tadi. Hamil. Karena sudah berhubungan dengan pengembala kambing, dia hamil. Setelah dia hamil, kemudian dibawa perutnya besar sampai dia melahirkan, kemudian dikatakan kepada semua orang ramai, ini adalah anaknya Juraij. Semua orang kemudian marah dengan Juraij. Padahal mereka tahu Juraij ini ahli ibadah. Kenapa dia menghamili sampai punya anak dari orang ini? Artinya apa? Dia berzina kan? So kemudian tempat ibadahnya dirosak, terus dirosak. Apa kata Juraij? Apa salah saya? Kamu tidak mengakui salah kamu ini. Oke, setelah itu sudah lahir anaknya. Anak yang damit ini, biarkan saya sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat, bayangkan. Minta kepada Allah untuk dijelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Dia sembahyang, benar-benar sembahyang. Dan dia minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan apa yang terjadi yang sebenarnya pada diriku ini. Dia sembahyang, Allahu Akbar, sampai selesai dia minta pada Allah, ya Allah waddih li ma waqa. Jelaskan kepadaku dan kepada orang ramai ini apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya anak itu dipegang, anak damit itu belum boleh bercakap. Anak itu kemudian Juraij mengatakan, ceritakan siapa bapakmu. Akhirnya anak itu secara takdir Allah dapat berbicara dan menceritakan bahwa bapaknya bukan Juraij yang melakukan, tapi adalah yang peternak kambing tadi. Subhanallah. Ini apa yang dapat? 2 hal yang dapat kita ambil dari cerita ini. Satu adalah doa ibu tadi. Doa ibunya, mudah-mudahan anaknya dapat fitnah, dilaknat. Maka itulah fitnahnya. Maka sebagai anak kita ini sekarang, masih ada ibu bapak kita, jangan durhaka. Karena doa ibu, doa bapak sangat mujarab. Karena itulah kemudian bapak dan ibu, jangan juga pernah berdoa kepada anak untuk anak kita doa-doa yang tidak baik. Doakan anak kita dengan doa-doa yang baik. Apalagi sekarang mau exam kan. Jadi berdoalah buat kesuksesan, keberjayaan anak-anak kita. Satu. Yang kedua, sembahyang itu boleh menjadi solusi dari semua problem. Kalau kita lakukan dengan ikhlas sembahyang itu dengan khusyuk, maka semua masalah terjawab. Tidak ada yang tidak diselesaikan. Kenapa? Allah sudah mengatakan bahwa sembahyang itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang dapat menghilangkan atau mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang al-fahsya, yang tidak baik dan yang mungkar, yang berlawanan dengan hukum Allah. Tapi sekarang kenapa banyak orang sembahyang masih dia melakukan kemungkaran? Ini maknanya salatuhu laisa biqalbihi. Sembahyang yang dilakukan tidak dengan hatinya, tidak khusyuk, tidak sebenar-benar sembahyang.
Akhil musallim, innal yawma muqassimun ila 24 sa'ah. Ini hebatnya kitab ini. Dia memberikan pandangan kepada kita. Saudaraku yang sentiasa melakukan sembahyang, Allah memberikan kita masa itu 24 jam. Tidak lebih. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala yutraku ka aktsar min 23 sa'atan fil yaum. Dan Allah memberikan 23 jam masa dalam satu hari satu malam yang kamu gunakan, yang kalian gunakan untuk kebebasan. Allah hanya minta wala ya'khudh minka waktu shalah. Allah hanya minta 1 jam saja dari 5 waktu itu. Kalau 1 jam 5 waktu berapa menit satu sembahyang? 20 kah? Iya, 12. Hanya 12 menit Allah minta kepada kita 1 hari 1 malam. 1 jam 1 hari 1 malam. 1 sembahyang. Apa yang sudah kita lakukan? Kita mungkin hanya 5 saat 5 menit kita selesaikan. Habis sembahyang, assalamualaikum, kiri kanan, selesai, pulang. Padahal kata Rasulullah SAW, jangan engkau berangkat beranjak dari tempat dudukmu setelah sembahyang, bacalah istighfar walau kana 3 marrah. Istighfar 3 kali. Jangan assalamualaikum kiri dan kanan dan kiri kemudian pergi. Istighfar minimal. Astaghfirullahalazim. Pendek saja, jangan panjang-panjang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Selesai. Kalau mau cepat. Tapi usahakan, kenapa kita mesti cepat? 1 jam saja kata Allah, aku minta dari kalian. 23 silahkan lakukan, gunakan untuk apa saja yang kalian inginkan. Kita simpulkan bahwa kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu baru kita akan dapatkan kehidupan yang nyaman, yang sa'adah fil akhirah dengan sembahyang. Tanpa kita melakukan sembahyang dengan baik, maka tidak akan pernah kita perolehi kehidupan yang sa'adah fil akhirah. Karena sembahyang itu adalah satu-satunya ukuran dari semua ibadah yang lain. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah shalah. Pertama sekali yang akan dilihat Allah adalah sembahyang. Jika sembahyang kita itu baik, maka semua ibadah-ibadah lain akan baik. Tapi jika sembahyang kita tidak baik, tidak pernah dilakukan, maka semua ibadah-ibadah lain la makna fihi. Mari kita coba sembahyang mulai sekarang ini adalah sembahyang ibaratkan dalam hati kita. Di saat sembahyang adalah solat atau sembahyang terakhir yang kita lakukan. Jadi kalau itu insya Allah Allah akan berikan kemudahan untuk khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita katakan, yang kita baca, yang kita dengarkan pada hari ini, kita akan mendapatkan keberkahan di dalamnya dan insya Allah kita menjadi hamba Allah musalli yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk melakukan sembahyang dengan khusyuk, sembahyang dengan menghadirkan hati kami ya Allah ya rabbil alamin. Jangan Engkau berikan kami dalam keadaan lalai dalam melaksanakan sembahyangku ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawla